Warga Kabupaten Semarang, Jawa Tengah kaget lantaran ada kenaikan pajak bumi dan bangunan PBB P2 mencapai 400% jauh melebihi Kabupaten Pati yang mencapai 250%. Salah satunya adalah Tukimah, warga Baran Kauman, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang. Kita akan dalami informasi ini dengan Bapak Bupati Semarang, Bapak Ngesti Nugraha sudah bergabung sambungan daring ya. Selamat sore Pak Bupati, apa kabar Anda? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak. Ya, sehat selalu Bapak. Terima kasih sudah meluangkan waktu dengan Newsroom. Kami minta penjelasannya Pak. Ini warga Anda, Ibu Tukimah mengaku kaget Pak ada kenaikan pajak hingga 400%. Bisa dijelaskan Pak kondisinya bagaimana sebenarnya? Ya, terima kasih Bapak. Sebelum saya ke sana, perlu kami sampaikan bahwa di Kabupaten Semarang tahun 2025, jumlah NOP ini ada totalnya 775.009. 775.009. Kemudian ada NOP yang turun 13.912. Jumlah NOP yang tetap ada 715.120. Kemudian juga ada NOP yang naik 45.975. Kemudian terkait dengan adanya penyesuaian untuk NJOP, ini yang mengakibatkan penghitungannya untuk PBB-nya naik Bapak. Jadi NJOP yang ada di jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan daerah berkembang ini yang kita asesmen, kemudian NJP-nya naik, setelah dihitung-hitung nanti dampaknya di pajak bumi bangunnya naik. Kemudian terkait dengan itu kami pemerintah daerah di tahun 2025 juga memberikan keringanan kepada masyarakat yang keberatan untuk membayar pajak bumi dan bangunan, terutama masyarakat yang kurang mampu, kemudian juga untuk lansia. Ya, silakan Pak dilanjutkan. Ya, mohon maaf putus Pak. Ya, silakan. Kami memberikan keringanan kepada masyarakat yang kurang mampu, kemudian juga lansia, kemudian juga ada termasuk pensiunan yang sepuh-sepuh. Ini juga kita berikan keringanan sampai 50% Bapak. Termasuk juga yang kena wabah misalnya di Kecamatan Banyu Biru beberapa waktu lalu, untuk sawahnya yang kena wabah tikus, hama tikus, biasanya panen 2 kali, hanya panen 1 kali, biasanya 3 kali panen 1 kali. Ini juga kita berikan keringanan 50%. Kemudian menyikapi kondisi yang ada tadi, kami rapat koordinasi dengan Bapak Mendagri, kemudian juga ada arahan dari beliau. Kami setelah itu dilanjutkan dengan rapat bersama bahwa untuk kenaikan pajak bumi bangunan yang karena adanya asesmen kenaikan NJOP di Kabupaten Semarang, ini kami mengambil keputusan kami batalkan Bapak. Jadi untuk 2025 tidak ada kenaikan pajak bumi dan bangunan untuk perdesaan maupun perkotaan. Demikian Bapak. Baik, tim Anda, tim Lurah dan Kecamatan sudah mengecek langsung Pak ke lapangan ke rumah Ibu Tukimah ini. Informasinya Pak naik Pak dari 161.000 pada tahun ini melonjak naik menjadi Rp800.000. Ini diterima pada tanggal 13 Agustus Pak informasi ini. Ya, terima kasih Pak. Perlu kami sampaikan khusus untuk Bu Tukimah ya, Bu Tukimah. Ini atas nama SPPT-nya adalah Bu Kozimah. Bu Kozimah sudah meninggal, kemudian ke ahli waris. Kemudian kami meminta kepada Pak Lurah Baran dan juga Pak Camat Ambarawa untuk datang ke tempatnya Bu Tukimah. Kemudian kita cek bahwa rumahnya beliau berada di pinggir jalan kabupaten Bapak. Kemudian berdasarkan Yunan nilai tanah, di sana ini pasarannya antara 1 sampai 2 juta. Kemudian berdasarkan surat keterangan resmi dari Pak Lurah, ini bahwa harga pasaran rata tanah di sana sekitar 1,5 juta rupiah. Kemudian di SPPT tahun 2025 itu
802.000 rupiah, Bapak, di situ. Itu angka Artinya sebenarnya kalau ya, yang Anda sebutkan angka tadi Pak, angka 2024 atau tahun ini 2025, ada perubahan kah? 2025, Bapak. Oke, 2025. artinya ada kenaikan Pak, Ya, ya kan? Dari ya, 161 naiknya untuk ribu, NJOP-nya kan naik, Bapak. menyesuaikan NJOP-nya kan begitu naik ya ini. NJOP-nya? Ya, dari Oke. NJOP-nya naik dari 245.000 ke 802.000. Otomatis nanti penghitungannya, kan rumusnya kan ada itu, rumusan penghitungan untuk pajak bumi dan bangunannya. Oke. Akhirnya berdampak terhadap kenaikan pajak bumi dan bangunan, Bapak. Oke, artinya pemerintah daerah masih tetap melanjutkan kenaikan ini ya Pak ya, karena penyesuaian dari NCOP yang sudah lama tidak naikkah atau bagaimana Pak selama ini? Ya, Sudah berapa lama tidak naik ya, NCOP-nya? ya. Jadi kalau yang punya Ibu Koyimah kan sudah lama ini ya, dan naik ya. Tapi Oke. intinya Bapak, setelah tadi kami mendapatkan arahan dari Bapak Mendagri, kita rapat bersama, kemudian kami tidak lanjuti dengan rapat di pemerintah daerah, kami mengambil keputusan bahwa untuk pajak bumi bangunan tahun 2025 ini tidak naik, Bapak. Tidak naik. Oh, oke. Artinya kita batalkan untuk kenaikannya. Yang kedua, juga ada pajak bumi bangunan yang tahun 2024 turun ke tahun 2025 ini ada yang turun, tetap ini turun ya tetap turun. Artinya tidak naik lagi itu. Ada yang 2024 misalnya itu nanti yang di kawasan pertanian dan peternakan ini kan turun, Pak. Baik. Ada sekitar 13.000 wajib pajak. Ini turun ini, Bapak. Kemudian yang naik ini kita batalkan. Oke. Nanti sama dengan tahun 2024, Bapak. Pak, beri saya pemahaman, saya masih belum bisa menangkap secara clear gitu ya Pak ya. Apakah kalau NCOP naik, PBB ikut naik, atau justru sebaliknya NCOP tidak naik, PBB turun? Itu bagaimana sebenarnya Pak korelasi antara NCOP dengan PBB? Karena kalau berbicara soal PBB yang diterima oleh Ibu Tukima ini cukup banyak Pak. Tahun kemarin 2024 161.000, naik 800.000 Pak untuk PBB tahun 2025. Ini NCOP-nya menyesuaikankah dengan angka terbaru atau bagaimana variabelnya Pak? Ya, ya khusus untuk Bu Kojimah Bapak, karena ada penyesuaian NCOP Bapak, akhirnya penghitungan pajak PBB-nya itu jadi naik Bapak. Jadi NCOP yang lama tahun 2024, tanahnya milik Bu Kojimah, ini 285.000. Baik. Kemudian setelah dilakukan itu asesmen itu, kemudian NCOP-nya ini naik menjadi 802.000. Oke. Kemudian Yuna nilai tanah atau JNT yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Semarang ini berkisar antara 1 juta sampai 2 juta rupiah, Bapak. Artinya memang ada kenaikan PBB Pak di situ, bukan? Ya, dampaknya akhirnya dengan apa ini NCOP naik, kemudian penghitungan pajak bumi dan bangunannya jadi naik, Bapak. Nah, berarti benar Pak ada kenaikan pajak bumi dan bangunan. Apakah ada keringanan Pak? Seperti yang katakan tadi ada beberapa penyesuaian nanti yang akan Anda lakukan dengan kenaikan NCOP berikutnya dengan PBB? Ya, kami mengambil keputusan, tadi kita sudah saya sampaikan, hasil arahan dari Bapak Mendagri, kemudian kami tidak lanjut dengan rapat di lingkungan pemerintah daerah, kami mengambil keputusan untuk membatalkan kenaikan pajak bumi bangunan tahun 2025. Oke. Tetapi yang mengalami penurunan tetap kita laksanakan penurunan, Bapak. Ya, artinya Ibu Tukimah itu tidak akan membayar sebanyak itu ya Pak ya, 800.000 yang akan ditanggung oleh Ibu Tukimah. Menyesuaikan dengan angka sebelumnya gitu Pak ya, 161.000 yang akan ditanggung oleh Ibu Tukimah. Dan ini harus diinformasikan ke pihak bersangkutan Pak. Karena informasinya sejauh ini sudah mengadu ke Tetapi Plat Desa. Bapak, mohon maaf. Ya gimana? Mohon maaf Bapak, ada 13.912 wajib pajak atau NOP-nya, ini nanti pajak bumi bangunannya turun dari tahun 2024 Bapak. Indikator turunnya apa Pak? Gimana Pak? Indikatornya kenapa bisa turun? Satu dasarnya adalah undang-undang, kemudian juga ada perda, ada peraturan bupati,
Kemudian itu bilangan pengkalinya itu turun Bapak dari Oke. 1,215 ini menjadi 0,09 Bapak pembilangan pembaginya. Artinya itu turun kurang lebih 30% Bapak. Oke, ini sudah diinformasikan ya ke warga Anda ya dengan jelas begitu ada penurunan tersebut? Sudah sampai Sudah ke, Bapak, ke, sudah ke dari telinga awal, mereka? kalau ini sudah yang turun kan tidak ada masalah Bapak. Oke. Yang masalah kan yang naik ini. Ya, ya, sosialisasi seperti apa Pak ke Ibu Tukima? Sudah tahu hari ini tidak ada 800.000 yang Halo, ditanggung 2025 ini? Apakah Ibu Tukima sudah terinformasi Gimana, Pak Pak? tidak akan Gimana? membayar sebanyak 800.000? Pak Ya, ini saya Ngesti? baru selesai rapat, baru saja selesai. Ya. Ini kami langsung tidak lanjuti dengan surat keputusan Bupati dan kami akan segera memberikan sosialisasi kepada masyarakat tidak hanya Ibu Tukimah tapi juga dengan wajib pajak yang lainnya Bapak. Selain Ibu Tukima, siapa lagi Pak yang ngadu Pak ke pihak Anda? Ada kenaikan 400% ini? Ya, nanti datanya menyusul Bapak ya, datanya ya. Oh, oke. Pak, apakah bisa dikaitkan ya Pak ya? Muncul wacana kenaikan pajak di sejumlah daerah termasuk wilayah Anda, ada pengaduan dari warga Anda. Apakah ini bisa dikaitkan dengan transfer pusat ke daerah yang tidak begitu banyak, sudah dipotong anggarannya, disunat? Sehingga ada Tidak, muncul Bapak. kenaikan Sebenarnya tidak ada. variabel Tidak ada ini? kaitannya, tidak ada Bapak. Tidak ada kaitannya, tidak ada Bapak. Oke. Artinya untuk retribusi pajak sejauh ini sudah cukup optimal begitu ya Pak dimanfaatkan untuk pembangunan di sana? Ya, kami berusaha maksimal, walaupun misalnya tahun ini ada efisiensi anggaran, tetapi kaitannya dengan kebijakan, kaitannya dengan masalah pajak bangunan, ini ada di pemerintah daerah, Bapak. Bagaimana dengan semangat investasi Pak di sana? Apakah juga tidak berpengaruh dengan efisiensi anggaran untuk hotel dan segala macamnya untuk rapat-rapat di daerah? Ya, terima kasih. Jadi kami berusaha maksimal. Bagaimana nanti agar investasi di Kabupaten Semarang juga bisa meningkat. Kemudian potensi-potensi lain juga akan kami optimalkan. Tentunya kami juga melakukan rapat koordinasi dengan DPRD. Tentunya kami berusaha maksimal agar nanti beban masyarakat juga tidak terlalu berat, Bapak. Baik, terima kasih untuk update-nya Pak. Semoga warga Anda terinformasi dengan jelas hasil rapat koordinasi Anda pada sore ini dengan sejumlah pihak. Kami apresiasi dengan apa langkah yang Anda ambil sehingga tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat Pak. Karena kalau naik pajak bumi bangunan cukup meresahkan dan juga membuat warga Anda dan warga Indonesia ini akan kesulitan di tengah ekonomi yang sulit. Terima kasih Pak Ngesti Nugroho buat di Semarang bersama kami di Newsroom. Selamat sore Pak. Assalamualaikum.